Baik, tadi saya mengambil sedikit perkataan dari Mas Umam yang mengatakan bahwa ketika pertemuan ini terjadi, posisinya PDIP lebih membutuhkan dan ada proses renegosiasi yang akan dilakukan. Saya ingin ke Mas Arya, apakah Anda setuju dengan pendapat ini atau bagaimana Mas tanggapannya? Ya, Ibu ini kan pemimpin sekaligus juga presiden, sekaligus juga ketua partai dalam segala cuaca ya. Ya, cuaca apapun Ibu tentu bisa mensikapi kan, apakah harus pakai mantel atau harus kehujanan atau harus kedinginan, itu semua bisa dihadapi dengan leadership, integritas, kemampuan beliau. Tetapi intinya saya sepakat tadi bahwa pertemuan ini sebenarnya lebih bicara soal hal-hal yang menyangkut kebangsaan saat ini maupun ke depan. Itu kerangkanya dulu. Nah, tadi Mas Imam katakan bahwa sebelumnya komunikasi politik itu terjadi ya. Kalau saya cermati, saya amati lewat komunikasi tidak langsung dari fraksi-fraksi Gerindra maupun PDI Perjuangan, itu pasti karena akibat dari keputusan kedua beliau, ketua umum partai ya. Yang pertama tentang keputusan MA dan MK yang akhirnya tidak terjadi paripurna di DPR. Ya. Itu pasti ada hal-hal yang tidak hanya keputusan fraksi atau anggota DPR yang ada di DPR Partai Gerindra atau Partai PDI, pasti ada keputusan Pak Prabowo dan keputusan Ibu Mega. Yang kedua, pengisian alat kelengkapan pimpinan DPR. Itu juga pasti keputusan ketua partai. Yang ketiga, ada instruksi langsung yang ditandatangani oleh Ibu Mega dan Sekjen waktu itu bahwa seluruh anggota DPR RI harus menghadiri pelantikan Pak Prabowo dan Mas Gibran selaku Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian juga pengisian kementerian yang waktu itu cukup heboh yang akhirnya Ibu mengambil sikap kader partai yang ber-KTA tidak bisa atau tidak dikirim menjadi membantu Presiden dalam ini menteri. Saya melihat beberapa item-item yang akhirnya bisa saling memahami. Pak Prabowo di ulang tahun Golkar waktu saya juga ikut datang menghadiri acaranya. Pak Prabowo bisa mengerti dan memahami kalau toh waktu itu ada Mbak Puan, PDI Perjuangan ada di luar pemerintahan. Yang penting ada kebersamaan dan kerjasama. Kemudian disaut juga oleh Ibu Mega bahwa dukungan ke Pak Prabowo hal-hal yang lebih bersifat strategis tadi, tidak harus di dalam pemerintahan. Ya. Saya melihat itu adalah sesuatu komunikasi politik yang selama ini terjadi. Kemudian bahwa kemarin di dalam ulang tahun situasi juga atmosfer diisi dengan berbagai hal yang terkait dengan status Pak Hasto yang ditersangkakan dan informasinya kemudian akan ada penahanan Pak Hasto. Ibu mengatakan secara original ya, bahwa saya saat ini juga memikirkan kader-kadernya yang banyak kalah di pilkada juga kader-kadernya yang saat ini dipersoalkan, dipermasalahkan, bahkan ekstrimnya dipolitisasi oleh kasus-kasus hukum yang ada. Nah, bagaimana kalau itu juga terjadi misalnya kader-kadernya Pak Prabowo kan begitu. Jadi saya melihat ini hanya ungkapan-ungkapan suasana batin kedua tokoh yang menurut saya pemilihan atau pertemuan antar kedua tokoh ini tidak bisa terlalu dikonstruksikan hal-hal yang sifatnya sangat pragmatis atau praktis. Saya menempatkan pertemuan kedua tokoh antara Pak Prabowo dan Ibu Mega adalah tokoh politik yang mempunyai spektrum politik yang cukup berpengaruh dan luas. Ibu Mega juga bisa mengerti apa hal-hal yang saat ini dipikirkan dan juga menjadi sesuatu kerisauan Pak Prabowo dan mungkin juga menginginkan dukungan PDI. Baik. Pak Prabowo juga mengerti bagaimana Ibu Mega yang juga mengusung calon presiden dan wakil presiden kok tiba-tiba setelah tidak jadi kemudian terus masuk di dalam kabinet selama beliau mempunyai para pendukung-pendukung yang ada di bawah yang berjuang begitu mati-matian pada saat Pilpres. Jadi saya melihat
pertemuan kedua beliau ini penting untuk sesuatu yang lebih besar, apalagi tantangan zaman khususnya Indonesia yang saat ini tidak mudah. Kita dukung hal-hal yang menyangkut program-program Pak Prabowo, terutama yang berpihak kepada rakyat, yang NKRI, yang Pancasilais. Ya, kita dukung dengan cara yang benar, seperti makan siang gratis. Ibu Mega kan sangat mendukung. Ya baik, Mas Arya. Jadi artinya Anda akan mendukung program Pak Prabowo ya, Mas Arya? Lebih dicermati sebagai satu program yang sangat kami sudah mendapatkan poinnya. Ya, pertemuan ini juga menjadi penting. Namun Bu Rahma, kami ingin mengetahui dengan dijadikannya pertemuan ini apakah bisa dipersepsikan bahwa akan terjadinya koalisi dari PDI Perjuangan dengan pemerintah, Bu Rahma? Ya, itu yang memang pernyataan itu tadi yang memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat di tanah air, saya kira ya. Karena selama ini memang dalam milestone sejarah di Indonesia sendiri, oposan atau oposisi tidak begitu dikenal atau tidak benar-benar dipraktekkan di Indonesia. Kita tahu misalnya dalam 2 periode berturut-turut Presiden Jokowi menjadi presiden misalnya, Partai Demokrat misalnya atau partai-partai lain memilih untuk berada di luar pemerintahan, tetapi mereka tidak menamakan dirinya sebagai oposisi. Saya rasa apa yang dilakukan oleh PDIP saat ini misalnya itu juga kembali kepada pola budaya komunikasi politik yang ada di Indonesia. Jadi merangkul semuanya gitu ya, siapapun yang jadi presiden mereka akan merangkul semuanya. Tentu saja yang berada di luar pemerintahan memilih berada di luar pemerintahan karena mungkin pertama mereka merasa bahwa mereka tidak ikut berdarah-darah untuk mendapatkan posisi itu. Yang kedua, saya rasa juga hal ini juga menjadi pemikiran strategis bagi partai politik juga untuk betul-betul menjadi oposan. Artinya mereka masih punya juga kepentingan yang ada di dalam pemerintahan itu sendiri. Sehingga tidak mungkin langsung memberikan garis merah gitu ya. Itu pendapat saya. Baik, saya sudah mendapatkan poinnya. Saya ingin ke Mas Umam. Mas Umam, tadi Anda katakan bahwa pertemuan keduanya ini agak sulit. Nah, supaya lebih mudah, apa yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo maupun Ibu Megawati untuk mewujudkan konstelasi baru? Kalau sulit dalam konteks strategis, saya pikir sekarang sudah cukup mencair. Dan ini adalah momentum yang sangat tepat. Karena bagaimanapun juga PDIP sudah mencair, dalam tanda kutip sudah melunak, dan kemudian pemerintah dalam konteks Pak Prabowo sejak awal sudah open untuk pertemuan itu. Nah oleh karena itu yang kemudian bisa dilakukan, saya pikir kalau misal kemudian Bu Mega menyampaikan undangan nanti Pak Presiden datang ke Kongres di PDIP bulan April setelah Lebaran nanti, itu akan menjadi sebuah simbol di mana kemudian kehadiran Presiden adalah political protection, perlindungan secara politik dari elemen kekuatan-kekuatan yang mencoba untuk mengacak-acak PDIP. Karena kalau misal kemudian ada kekhawatiran untuk kemudian mengambil alih kontrol, bukan hanya kepemimpinan, kontrol dari PDIP, itu impact-nya akan kemana-mana. Karena PDIP itu dia memiliki 110 anggota DPR RI, 3.000 DPRD, kemudian 260-an kepala daerah. Artinya kalau misal ada kekuatan yang kemudian mencoba mengacak-acak itu, maka itu adalah pertarungan besar, itu adalah permainan besar. Dan pertanyaannya nanti juga akan kita ketahui setelah nanti mungkin ada pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto sebagai dan penutup, juga khawatirnya Megawati. satu Mbak, khawatirnya ketika kemudian ini berlangsung, maka kemudian akan tercipta sebuah pola relasi yang kemudian membuat oposisi atau apapun istilahnya menjadi tidak berimbang. Maka kemudian yang dijanjikan oleh PDIP sebelumnya menjadi oposisi, ini berpotensi bertransformasi menjadi oposisi setengah hati. Artinya check and balances akan dinegosiasikan kembali sesuai dengan kalkulasi kepentingan ke depan. Baik, terima kasih Mas Umam, Prof. Rahma, dan Mas Arya telah bergabung bersama kami di program Kabar Petang. Terima kasih. Sehat dan sukses selalu untuk semua.